Halo semua. Perkembangan teknologi dan pembangunan infrastruktur memiliki hubungan yang erat di era modern ini. Di sini, kita melihat mega proyek terbesar di dunia. Menara Petronas, atau yang disebut Menara Kembar di Kuala Lumpur, Malaysia. Sepasang menara kembar yang pernah menjadi bangunan tertinggi di dunia pada tahun 1998 hingga 2004. Sebelum dilampaui oleh Burj Khalifa dan Taipei 101. Namun menara ini masih merupakan gedung pencakar langit kembar tertinggi di dunia pada abad ke-20. Ini lebih tinggi dari Menara Sears di Chicago, yang kemudian menjadi gedung tertinggi kedua di dunia, atau mungkin yang ketiga. Menara Petronas menyandang gelar tersebut hingga dibangunnya Taipei 101 di Taiwan. Namun kemudian Burj Khalifa mengerdilkan semuanya pada tahun 2010. Menara kembar ini memiliki tinggi 452 meter dari tanah hingga puncak, atau setara dengan 1483 kaki. Menara Petronas memiliki 88 lantai dan 6 lantai di bawah tanah. Menjadi gedung pencakar langit kembar tertinggi di dunia, dan rumah bagi National Petroleum Limited. Sebuah perusahaan minyak dan gas Malaysia, yang biasa disebut Petronas. Menara bernilai 1,6 miliar dolar ini, juga memiliki jembatan 2 lantai yang tertinggi di dunia. Antara lantai 41 dan lantai 42 yang dapat Anda tuju. Dek observasi di lantai 86, untuk pemandangan cakrawala Malaysia. Arsitek Argentina Amerika Cesar Pelli, berangkat dengan gaya postmodern yang khas. Yang bertujuan untuk membangun ikon abad ke-21 ini, untuk Kuala Lumpur, Malaysia. Melihat bagaimana agama resmi Malaysia adalah Islam, dipadukan prinsip-prinsip arsitektur dan desain Muslim. Untuk menciptakan struktur yang mencerminkan budaya Malaysia. Seperti sebagian besar proyek-proyek mega konstruksi, yang tidak akan berjalan tanpa kendala. Pada pertengahan tahun 2000-an, Singapura memutuskan terlibat dalam permainan kasino. Singapura baru saja mengangkat 40 larangan perjudian selama setahun, dengan harapan dapat meningkatkan pariwisata, dan meningkatkan perekonomian. Nama Singapura terkenal di dunia, dan bersaing untuk salah satu dari 2 nama, tempat seperti MGM Mirage dan Resort WN. Pada akhirnya Las Vegas Sands yang memiliki Venetian Casino Resort di Vegas. Memenangkan tempat pertama dari 2 tempat, berkat visi mereka mengenai distrik perjudian dan hiburan senilai 3,2 miliar dolar, yang disebut The Marina Bay Sands. Mereka mengeluarkan hampir 4 miliar dolar untuk berinvestasi dalam proyek tersebut, yang merupakan tambahan dari 1,2 miliar dolar yang dibayarkan untuk situs seluas 1.828.800 meter persegi. Namun berkat tenaga kerja, kekurangan dan meningkatnya harga bahan, total biaya pengembangan diperkirakan mencapai 8 miliar dolar Singapura pada tahun 2009. Menyebutnya sebagai properti resort mandiri termahal yang pernah dibangun. Di Marina Bay terdapat Sands Sports, hotel dengan 2.500 kamar, pusat konvensi, mall, museum, dan beberapa restoran kopi selebriti termasuk 2 keping Wolfgang. Sementara itu lantai kasino adalah surganya para penjudi, dengan 500 meja dan 1.600 mesin slot. Sebuah pengalaman jika Anda yang berada di Sands Sky Park, Skyway setinggi 335 meter, yang menghubungkan ketiga menara. Anda dapat menyelam ke dalam kolam renang, sambil menikmati pemandangan indah dari Singapore Skyline, kota mewah bernilai miliaran dolar. Forest City, Malaysia. Sebuah kota hantu yang penuh dengan jalan kosong, dan gedung-gedung tinggi yang sepi. Pada tahun 2006, sebuah perusahaan pembangunan Tiongkok bernama Country Garden, mengumumkan rencana mereka untuk membangun kota besar. Mega proyek ini berlokasi di Johor Bahru, sebuah kota di Malaysia, di utara Singapura. Menurut Bloomberg, pemerintah melihat suksesnya Singapura dalam bidang pariwisata, dan ingin memanfaatkan ide awal yang diajukan oleh Malaysia, untuk membangun metropolis baru di dekat jalan lintas, yang menghubungkan Singapura ke Malaysia. Kemudian Country Gardens, ikut serta dengan ide Forest City senilai 100 miliar dolar, yang melibatkan pembangunan pulau-pulau buatan. Beberapa ratus meter dari pesisir Singapura, Country Gardens menjual impian akan apartemen mewah, hotel, perkantoran, lapangan golf, dan taman teknologi kepada para investor Tiongkok yang bersemangat, yang menggelontorkan ribuan dolar ke dalam proyek yang akan segera dibangun. Pengembang apartemen mengantisipasi bahwa 700.000 orang akan segera pindah ke kawasan tersebut.
Kota baru ini pada tahun 2019 hanya menerima 500 pembeli. Populasinya pun telah bertambah hingga beberapa ribu, tetapi jumlah tersebut masih kurang dari 5% dari jumlah penduduk yang diharapkan. Jadi jika Anda mau, sayangnya berapa biaya untuk pindah ke Forest City? Harga telah meroket dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2017, apartemen Forest City hanya berharga sekitar $170.000, namun saat ini harganya berkisar sekitar $1,14 juta. Di Laut Merah, antara Arab Saudi dan Mesir. Sebuah bangunan setinggi 487 meter, lebar 201 meter, panjang 177 km. Megaproyek putra mahkota Saudi Mohammed bin Salman ini, yang lebih dikenal sebagai garis cermin. Beberapa orang mungkin menyebutnya sebagai kota berkelanjutan di masa depan, sementara yang lain menganggapnya terdengar sedikit distopia, yaitu $725 miliar. Tidak akan menggunakan apapun selain energi berkelanjutan, tidak akan ada mobil. Sebaliknya Mohammed bin Salman membayangkan kereta bawah tanah berkecepatan tinggi, yang dapat membawa Anda dari ujung ke ujung hanya dalam 20 menit. Penghuni flat akan menikmati lanskap luar ruangan, yang subur di antara dua cermin. Membangun ide bangunan tersebut, benar-benar akan menampung dan mempekerjakan sekitar 9 juta orang. Jalur ini juga akan tetap berada di bawah pengawasan. Mohammed bin Salman akan menggunakan model data untuk menemukan cara untuk memperbaiki kota, walaupun ini terbilang rumit. Itu semua adalah bagian dari sesuatu visi 2030, yang bertujuan menjadikan negara kaya minyak ini pemimpin dunia dalam bidang inovasi berkelanjutan. Jalan bebas hambatan terindah di Hawaii juga merupakan yang paling kontroversial. Namun jalan ini merupakan jalan tol antar negara terindah, dan mungkin paling kontroversial di seluruh Amerika Serikat. Jalan Raya H3, atau dikenal juga sebagai Jalan Bebas Hambatan John A. Burns, membentang sejauh 26 km, yang menghubungkan Pearl Harbor di pantai selatan Oahu, dengan pangkalan Korps Marinir Hawaii, di semenanjung Mokapu di pantai timur. Melewati salah satu pemandangan paling menakjubkan di dunia. Jembatan lengkung dan terowongan, Jalan Raya H3 yang membelah pegunungan, menjadi ciri khas jalan raya dengan latar belakang alam yang indah. Sehingga ada kekhawatiran bahwa pengendara akan berhenti dan menimbulkan bahaya lalu lintas. Pada tahun 1960 dengan pertimbangan pertahanan, karena jalan raya tersebut akan menghubungkan pangkalan Angkatan Laut, Pelabuhan Mutiara di sisi selatan, ke pangkalan udara Korps Marinir di pantai timur, jalan raya ini akhirnya dibuka pada tahun 1997. Sering dianggap sebagai keajaiban teknik, karena medan yang sulit untuk membangunnya, dan teknologi canggih yang digunakan dalam konstruksinya. Selain banyaknya terowongan berteknologi tinggi, jalan raya ini hampir seluruhnya melewati jembatan untuk melindungi lingkungan setempat. Di lembah-lembah yang mengalami perubahan rute selama beberapa dekade. Dan teknologi yang lebih baru namun lebih mahal, bahwa jalan tersebut diselesaikan 5 kali lipat dari perkiraan anggaran awal. Total biaya konstruksinya adalah $1,3 miliar. Yaitu sekitar 50 juta per kilometer, biaya per kilometer termahal di dunia.